Berjumpa kembali dengan Fajar Beslase di Falas Talk. Tentunya tema-tema yang kita bahas sangat menarik dan hari ini tema yang kita bahas adalah terkait Desa Sadar Hukum. Siap. Desa Sadar Hukum ini menarik karena menyangkut bagaimana proses ketaatan masyarakat di desa dan tentu desanya sebagai institusi. Bersama dengan kita sudah hadir di Bali kita lakukan podcast ini ya. Narasumber kita yang masih seger, Bapak Kris Mono. Kristomo. Sengaja saya Bapak Kristomo supaya Bapak jangan ngantuk. Bapak Kristomo sekarang Kadif Yankum di Bali ya Pak ya? Kadif Yankum di Bali ya Pak. Jadi Desa Sadar Hukum juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bapak. Iya. Semua orang sudah kenal Bapak, tapi ada yang belum kenal dan yang belum kenal pengen kenalan dengan Bapak. Silakan Pak. Baik, saya Kristomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Bali. Baik, Pak Kristomo. Desa Sadar Hukum ini sering digaungkan, bahkan ada kegiatan terkait Desa Sadar Hukum ini, sosialisasinya bahkan tiap tahun ada pengesahan ya Desa Sadar Hukum. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Desa Sadar Hukum dan kenapa harus ada Desa Sadar Hukum? Baik, sebenarnya Desa Sadar Hukum itu adalah istilahnya itu bagaimana kita karena kesadaran hukum itu kan intangible Pak ya, nggak tidak terukur. Kan? Ya. Nah, Desa Sadar Hukum adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat di komunitas di desa. Di desa. Jadi di sebelum 2017 itu ada 6 parameter. 6 parameter ya, untuk menentukan Desa Sadar Hukum. Iya, yang pertama itu kewajiban membayar PBB terus 60%, ya. Kemudian 90%, di atas 90%. Di atas 90%. Kemudian tingkat kriminalitas rendah. Oke, apa ukurannya? Bentar Pak, saya dulu. Okay. Kemudian tingkat tidak ada perkawinan di bawah umur. Oke, tidak ada perkawinan di bawah umur. Nah, kemudian ada 3 lagi, itu ya salah satunya tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Nah, persis pertanyaannya, apa ukurannya? Kalau yang PBB itu jelas, ya. Data dari itu. Datanya ada. Kemudian PBB kan pajak bumi bangunan. Dan kemudian yang kedua, tingkat kriminalitas rendah, laporan dari kepolisian setempat. Tingkat kriminalitas rendah. Ya. Itu. Kemudian berikutnya perkawinan di bawah umur, ada instansi terkait yang melaporkan seperti itu. Nah, di 2017, sebelum itu 2015 kalau nggak salah, itu sudah mulai ada penelitian dari UNDP. Waktu itu di bawah Access to Justice Project. Gitu. Penelitian mengenai Desa Sadar Hukum itu bagaimana sebenarnya? Ya. Yang pertama masalah kriteria, parameter. Ya, parameter yang penting kan. Yang pertama misalnya kriminalitas rendah itu ditemukan di kalau nggak salah satu desa lah. Satu desa di satu provinsi itu. Desa Sadar Hukum memang rendah kriminalitasnya. Desa sebelahnya itu tingkat kriminalitasnya tinggi. Setelah didalami, ternyata pelaku kriminalnya itu dari desa yang ini serius. Ini desa A. Ya. Dapat predikat Desa Sadar Hukum. Ini desa B. Tidak dapat predikat Desa Hukum. Karena kriminalitas tinggi. Kriminalitas tinggi. Ternyata pelakunya dari desa A. sama juga di desa yang lain ada. Desa itu lingkungan hidupnya itu bagus, bersih gitu. Sebelahnya itu penuh limbah. Limbahnya itu dari yang bersih ini. Iya, dia limpahkan semua ke sana. Iya, artinya ini kan nggak menggambarkan apapun. Iya. Ya kan gitu. Terus di hal yang kedua yang jadi concern waktu itu, kalau kriteria seperti ini tadi, terus di mana letak intervensi Kemenkumham?
Ini kan program luar semua ini. Iya. Ya, kan? Terus Kemenkumham di mana letak intervensinya? Tidak ada ini sosialisasi terkait. Ya, misalnya ada program apa yang bisa sosialisasi lah, supaya desa tersebut tingkat kesejahteraan hukumnya tinggi. Ya. Nah, terus di 2016 itu kami coba berdiskusi bersama teman-teman di BPHN. Ini kan sebenarnya permasalahan bagaimana kita mengukur tingkat kesejahteraan hukum. Artinya kita harus mengubah paradigma itu tadi dengan yang parameter yang belum jelas itu ke model penilaian dengan indeks. Sehingga kita kemudian muncul ada indeks desa sadar hukum. Jadi ada 4 dimensi dari indeks desa sadar hukum ini. Ini yang kemudian diukur dari indeksnya, dari dimensinya apa, kemudian sub dimensi atau indikatornya apa, sub indikatornya apa. Dan itu, Pak. Jadi dimensi pertama dimensi akses informasi hukum. Kemudian dimensi kedua dimensi implementasi hukum. Dimensi ketiga dimensi akses keadilan. Dimensi keempat dimensi demokrasi dan regulasi. Ya. Di 4 ini ada intervensi nyata dari Kemenkumham. Ya. Dimensi akses informasi hukum, sejauh mana penyuluh hukum berperan aktif di situ? Ya. Jadi akses informasi hukum. Jadi penyuluh hukum kita ini apakah penyuluh hukum harus hadir di sana? Iya. Kalau misalnya ternyata ada desa yang belum pernah dilakukan penyuluhan hukum, nggak bisa. Tapi dengan kondisi bahwa sekarang ini bisa dilakukan penyuluhan melalui Zoom, bisa dong? Bisa. Nah, kemudian dimensi implementasi hukum. Apalagi implementasi hukum. Nah, ini mungkin ada beberapa kriteria yang 6 tadi dimasukkan di sini. Artinya kalau sebuah desa sudah mendapatkan penyuluhan hukum, harus ada dong implementasinya. Ya, seperti apa? Ya. Kemudian dimensi implementasinya itu apakah dalam bentuk peraturan desa? Ada peraturan desa yang terakhir. Dimensi berikutnya adalah dimensi asas keadilan. Ini tadi ya, paralegal harus ada. Asas keadilan. Ya. Dan kiprah OBH di situ. Jadi setiap desa harus ada paralegal. Ya. Paralegal apapun dia, satu aja. Ya. Minimal satu ya, atau harus berapa? Satu. Kemudian dimensi demokrasi dan regulasi. Bagaimana kita bisa memastikan demokrasi dan regulasi. Berarti kalau kita Perdes. Peraturan desa. Perdes yang terkait apa saja lah. Iya, apa saja. Dan itu kan wujud dari demokrasi di situ. Sejauh mana? Perdes harmonisasi di Kemenkumham juga ya? Enggak. Di mana? Enggak, belum ada. Kemenkumham hanya sampai perkara peraturan kepala daerah. Tapi akan ke sana enggak? Janganlah, Pak. Kan sekarang bentar. Enggak sanggup ya. Jumlahnya aja ada 680 sekian desa. Satu desa 2 peraturan aja ada 1000 sekian. Semua peraturan perundangan kan harus diharmonisasi. Memang belum dibunyikan di P3 ya. Peraturan pembentukan perundangan belum dibunyikan. Ya, kalau Perdes janganlah Pak. Itu terlalu saya nggak tahu, nanti itu isu yang lain kita bahas. Tapi intinya adalah selama ini sudah ada Perdes belum? Perdes ada, setiap desa ada peraturan desa. Siapa yang buat Perdes? Warga desa, makanya itu. Nah, siapa yang harmonisasi? Nggak ada harmonisasi. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Jadi ada potensi dia bertentangan dengan hukum di atasnya. Bisa, sangat mungkin. Nah, itu memang yang tapi intinya adalah bagaimana yang dimensi keempat ini adalah bagaimana partisipasi publik itu muncul di dalam. Itu tahun berapa itu? 2017. Ya. Saya masih ingat sebuah provinsi waktu itu tiba-tiba ada ratusan. 1000. Iya, di salah satu di Jawa Barat. Ya. Saya sampai kaget, apakah semudah itu? Nah, itu. Untuk mendapatkan predikat desa sadar hukum. Persis. Makanya dari 2017 sampai sekarang, itu untuk masuk ke kriteria itu akan sangat berat. Nah, setelah itu apa? Permenkumham ya? Itu waktu itu masih bentuknya surat edaran, kalau nggak salah itu sudah menjadi Permenkumham. Sekarang Permenkumham. Iya. Nah, setelah kriteria surat edaran masih berbentuk surat edaran. Surat edaran. Nah, sekarang surat edaran. Ya, setelah surat edaran dengan 4 kriteria tersebut diluncurkan,
trennya menurun dong? Menurun. Tapi kualitasnya lebih naik. Iya. Ya. Dan yang sudah pernah dapat predikat desa terhukum itu apakah itu melekat otomatis seumur hidup atau ada kemungkinan dia nanti? Itu dari BPHR kalau nggak salah kan ada evaluasi. Evaluasi. Teman saya nggak tahu apakah instrumennya sudah dibikin atau belum untuk evaluasi itu. Tapi intinya dari 4 dimensi ini intervensi Kanwil Kumham beneran ada. Jadi kita nggak mungkin mengklaim desa terhukum dari kerjaan orang lain. Kan gitu. Di sini kan memang pekerjaan dari penyuluh hukum, dari Kanwil betul-betul harus muncul. Kayak peraturan desa, sejauh mana perancang itu bisa ngasih pelatihan ke mereka. Kayak di Bali kan waktu yang pelatihan legal itu minimal ini ya, ada pelatihan. Iya, ada pelatihan pembuatan peraturan desa. Iya. Meskipun harmonisasinya belum diatur di mana. Ya. Nah, setelah adanya kriteria indeks desa terhukum ini, itu yang jelas lebih susah untuk jadi desa terhukum, dan itu memang seharusnya seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian dan artinya desa terhukum itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan mekanismenya masih sama. Pertama harus ada pembentukan kelompok adarkum. Yang kedua harus ada desa binaan. Desa binaan ini kemudian disusun dari desa terhukum. Tapi ada mekanisme verifikasi. Verifikasinya ini melibatkan pihak eksternal. Wajar. Jadi misalnya nih, setelah diverifikasi internal, jadi 4 kriteria tadi masuk. Ini pengalaman saya di Bali kemarin ya. Di Bali kemarin bulan lalu peresmian 179 desa terhukum terbanyak di Indonesia. Dan saya berani mempertanggungjawabkan itu semua memenuhi 4 kriteria tadi. Karena apa? Karena saya benar-benar para legalnya tadi sudah ada masing-masing. Sudah ada. Dan apa namanya? Sudah mendapatkan penyuluhan hukum? Iya. Penyuluhan hukum kan turun ke semua desa itu. Apakah mereka juga sudah mendapatkan ini pelatihan perancang? Iya. Kan bagian dari kepala legal. Pelatihan pembuatan peraturan desa. Saya berani bertanggungjawabkan bahwa 179 desa ini benar-benar desa terhukum yang mungkin bisa dijadikan best practice di tempat lain. Nah, setelah kita seleksi, kita verifikasi dokumen dan lain-lain, ya kan. Kemudian muncul calon desa terhukum. Itu kita minta verifikasi ke pihak luar. Pihak luarnya siapa? BNPT. Ada nggak radikalisme di situ? Terus? BNN. Ada nggak pengguna narkoba atau kampung narkoba di sana? Polda, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi. Ada banyak lah eksternal. Itu kita sidang pleno di Bali kemarin melalui Zoom. Kita langsung tanya, kita serahkan semua data desanya, langsung kita tanya, ya dari BNN ada keberatan nggak di desa itu? Oh, per kabupaten presentasi Kabupaten Karangasem misalnya ada beberapa desa. Itu langsung kita minta tanggapan dari eksternal. Oke, clean Pak, dari data kami nggak ada. Data Gianyar misalnya. Oke, clean Pak, dari data kami nggak ada masalah. Setelah semua nggak ada masalah, bikin berita acara. Di luar itu diatur dalam SE juga. Iya, dalam SE juga. Jadi setelah penilaian internal harus ada eksternal. Ya. Di luar itu, itu kita monitor dari medsos. Ada nggak kasus-kasus yang viral lah ya. Misalnya, ya kan, ada kejadian itu misalnya itu habis peresmian desa terhukum, itu ditanya. Kemarin desa itu kan kadesnya kan kena kasus korupsi. Waduh. habis peresmian? Iya. Di desa di provinsi yang lain, saya nggak mau nyebut provinsinya. Wah, kayaknya setelah itu baru kemudian harus ada tadi verifikasi eksternal tadi. Dan dari medsos kita harus melihat ini ada nggak tawuran warga di situ? Iya. Nggak lucu lah. Di desa hukum A gitu, ternyata ada berita tawuran warga gitu, nggak lucu juga. Jadi di medsos juga kita lihat. Nah, di mana rujukan tentang bahwa desa itu harus mengamalkan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila? Tidak ada ya diatur di sana? Belum ada diatur di situ. Tapi secara implementatif, itu kan dengan kalau kita ngomong itu kan nggak harus ansih butir berapa dikatakan berapa. Iya, tidak. Gitu. Tetapi kan bisa
secara implementatif Pak, kita bisa melihat dari akses keadilan itu sudah berapa yang bisa masuk. Ya kan? Dari implementasi, dari hasil informasi kan kita bisa cerminkan di situ. Betul, dalam rangkaian juga misalkan untuk menghargai semua orang, tidak membedakan dari mana dia berasal, agama dan sebagainya, itu diatur di mana? Dari 4 kriteria tadi. Dari 4 kriteria tadi, kalau yang dimensi ini kan semuanya kan emang nggak ada unsur diskriminasinya. Tidak ada. Jadi maksudnya untuk menjadi sebuah desa dengan pendidikan sadar hukum itu kan di situ ada peran pemerintah desa. Iya. Dan tentu juga ada partisipasi masyarakat. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi partisipasi masyarakatnya yang emang harus aktif untuk melihat lingkungannya. Iya. Ya. Bahkan juga masyarakat yang menjaga lingkungannya supaya tidak ada anarkisme di sana, betul. Radikalisme di sana dan apapun isme-isme lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini kalau tidak diatur bisa jadi sumir juga nih. Loh, tapi kan ada verifikasi eksternal, Pak. Betul. Ya kan? Ada verifikasi eksternal. Misalnya dari BNPT, kan bisa langsung lihat. Di situ ada permasalahan nggak dengan radikalisme? Seperti itu. Kalau yang ada permasalahan ya ditutup itu dalam dasar hukumnya. Kan gitu. Begitu. Mungkin ini perlu jadi masukan juga buat BKN. Jadi bisa harus bekerja sama dengan BPIP tentunya ya. Dimensi. Karena terkait ideologi Pancasila ini memang penting sekali untuk dibumikan kembali. Iya kan? Saya setuju itu, saya setuju. Kenapa tidak misalkan ya desa sadar, namanya juga desa sadar hukum, yang menjadi landasan kita kan ideologi Pancasila. Mengapa tidak? Jadi harus ada misalkan sekian persen penduduk yang sudah mengikuti penataran Pancasila, iya kan? Di sekolah-sekolah. Kan sekarang belum ada lagi Pak penataran P4 Pak. Ya kan, atau sosialisasi terkait apa. Oke, tapi intinya sebenarnya kriterianya semakin diperketat. Saya masih ingat satu statement Pak Menteri pada waktu kemarin di Bali ini meresmikan desa sadar hukum. Pak Menteri katakan bahwa desa yang sudah mendapatkan pendidikan sadar hukum akan meningkatkan perekonomian. Ya. Betul. Benar ya? Ya, betul. Karena gini Pak, di dasar hukum itu kalau istilah dari jadi dia adalah modal sosial pembangunan. Modal sosial pembangunan, iya. Modal sosial pembangunan. Jadi sekarang kita bisa membayangkan. Pasti kan gini Pak, investasi datang. Itu persis. Iya kan? Kan dia lihat dulu, ini aman nggak? Ada jawara-jawara nggak di sini? Persis. Iya kan? Iya. Ada uang apa nggak? Uang jago nggak sih? Iya, persis. Gitu ketika desa itu damai, ya kan? Ketika desa itu kemudian nggak ada gejolak, nggak ada mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan desa paralegal itu. Maka pasti perekonomian akan berjalan dengan baik dengan sendirinya. Nah, dengan adanya modal sosial ini, orang yang mau berinvestasi lebih mudah, lebih percaya lagi. Itu kata kuncinya, bahwa desa sadar hukum, kriteria atau predikat desa sadar hukum adalah modal sosial. Iya, modal sosial pembangunan. Modal sosial pembangunan untuk desa itu bisa tumbuh, berkembang, maju. Karena otomatis para investor datang ke sana untuk menanamkan modalnya, gitu ya? Iya, itu ada di teorinya Fukuyama itu siapa sih ya lupa? Teori modal sosial pembangunan itu. Dan saya melihat desa sadar hukum memang bisa dikatakan sebagai modal sosial pembangunan. Begitu. Jadi ini perlu dilakukan penelitian nih sebenarnya. Iya. Korelasi antara desa sadar hukum dengan investasi yang masuk ke dalam desa tersebut. Dan untuk memproses desa sadar hukum ternyata ada perjalanan panjang ya. Iya. Dari pembentukan paralegal, penyuluhan hukum, pelatihan perancang, mungkin nanti tambah lagi kalau penyuluhan hukum kan berbagai hal, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, gitu ya. Jadi tematik penyuluhan hukum itu kan sebenarnya bisa request dari mereka apa yang mereka lagi butuhkan. Atau dari sisi penyuluh hukum dia melihat misalnya secara nasional
program prioritas nasional apa yang harus disampaikan ke mereka, kebijakan-kebijakan nasional apa yang disampaikan ke mereka, atau kita bisa melihat permasalahan hukum di daerah itu apa yang paling banyak. Kita bisa masuk ke sana. Gitu. Jadi memang susah ya untuk mendapatkan kriteria desa sadar hukum. Sedih sekali rasanya kalau misalnya tiba-tiba ya karena satu orang ya ibarat patah karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Iya kan? Iya. Tapi bisa kita bayangkan lah, di desa hukum itu bukan berarti di desa itu nggak ada masalah. Bukan. Bisa jadi tetap ada masalah, tapi bagaimana mereka bisa menyelesaikan di tingkat desa. Itu yang paling penting. Maka perlu paralegal. Iya. Dan mereka supaya tahu juga ada saluran penyelesaian itu, sehingga nggak ada anarki. Iya. Gitu. Saya jadi bayangkan tugas Kementerian Hukum dan HAM ini luar biasa kompleks ya. Luar biasa kompleks. Nah, jadi disitulah, jadi bukan hanya apa ya? Ya itu bukan hanya ini loh Pak. Kalau kita bicara ya kalau sudah bersalah penegakan hukum ya. Tapi kan ada di situ pembentukan hukum ya. Kalau kita bicarakan di sini pembentukan hukum ini. Pembudayaan hukum. Ya pembudayaan hukum. Tapi di kita kan pembentukan hukum ini di PP dan di PPHN. Iya kan? Tapi sesungguhnya kalau kita sudah melakukan pembentukan hukum, kantong tengah tetap harus diproses gitu. Nah, disitulah masuk pelayanan hukum, Pak. Iya. Menguang ke masyarakat. Iya kan? Iya. Nah, supaya bisa bekerja, berinvestasi, baru kita bantulah pendirian badan hukumnya, gitu kan. Kemudian pendaftaran kekayaan intelektualnya dan sebagainya. Persis. Jadi bisa bersinergi kita semua ya. Harus Pak. Jadi gini, saya ini Pak tadi masalah kuantifikasi kesadaran hukum. Itu kan istilah dari almarhum Profesor Sacipto Raharjo. Saya 2008 saya pernah ketemu langsung. Saya nanya, Prof, gimana Prof cara menghitung kesadaran masyarakat? Oh nggak bisa, itu intangible. Kamu harus bikin parameter sendiri untuk menghitung itu. Artinya kita punya masalah di kuantifikasi. Bagaimana sih kita ngomong bahwa tingkat kesadarannya tinggi kalau nggak ada parameternya? Iya, tetap harus ada parameter. Harus ada parameter, ya kan? Harus ada parameter. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, memang ini kayak semacam apa ya? Semacam prasyarat ya untuk tadi setelah atau sebagai jalan setelah. Bayangin aja setelah misalnya desa ini kemudian damai, kemudian desa hukum, kita mau ngomong tentang persoalan perorangan, misalnya. Lebih terbuka, welcome mereka. Ya. Kemudian perlindungan kekayaan intelektual, ya kan, jauh lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kayak semacam prasyarat, gitu Pak. Bahkan kalau kita misalnya easy paspor, mereka mudah karena mungkin kalau secara ekonomi mereka sudah lebih baik, otomatis mereka ingin memiliki paspor. Dan yang jelas kepatuhan hukumnya, kepatuhan hukum masyarakat itu bisa dikejar dengan adanya desa sadar hukum ini. Jadi tantangan bagi para kepala desa sebenarnya, para kepala desa yang ada di seluruh Indonesia, dari diskusi kita pada hari ini ternyata memang menarik sekali. Bagaimana kita mengoptimalkan dana desa tersebut untuk bisa mensejahterakan masyarakat desa. Tapi sebelum mensejahterakan, kita harus membentuk ekosistem sadar hukum terlebih dahulu. Ya, ekosistem sadar hukum tentu karena ada tadi kriteria-kriteria yang disampaikan, maka di desa tersebut harus ada pelatihan perancang peraturan desa atau pelatihan paralegal. Paralegal harus ada, maka harus terbuka juga untuk paralegal komunitas-komunitas di sana sudah ada supaya bisa menyelesaikan permasalahan di daerah sendiri. Nah, dan jangan lupa bahwa kalau sebuah desa sudah mendapatkan predikat sadar hukum, maka itu linear dengan kehadiran investasi di daerahnya. Dan desanya semakin sejahtera. Atau kalau misalnya sudah mulai sejahtera pun, perekonomian sudah menggeliat,
banyak tumbuh sentra-sentra atau pelaku-pelaku industri, maka dibantu dengan pelayanan hukum, pembentukan perseorangan, kemudian perlindungan kekayaan intelektual, dan semakin sejahtera. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah terbangun. Ekosistem hukumnya itu sudah terbangun. Ya. Dan sebenarnya yang bisa menahan laju masyarakat yang tidak mau patuh hukum, yang maunya ribut, itu ya dengan menjaga dengan komunitas-komunitas ini, paralegal dan semua masyarakat lah yang mau desanya aman. Begitu Pak ya? Betul. Saya senang sekali Pak, karena saya juga pernah berbincang dengan Dirjen HAM Pak Malimin. Pak, kok seperti jual kacang goreng ini desa sadar hukum? Saya kaget Pak pada waktu di Jawa Barat itu loh. Seribuan, apa ya, bener atau nggak bener nih saya bilang gitu kan. Padahal, tapi itu sebelum 2017, sebelum adanya kriteria baru ini. Kriteria baru ini. Dan sekarang tentu dengan kriteria baru ini semakin selektif dan ketat. Semakin selektif. Kuantitas mungkin menurun, tapi kualitasnya dia naik. Kuantitas menurun, tapi kualitasnya semakin baik. Semakin baik. Gitu. Oke. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Kris Tomo mengenai Desa Sadar Hukum ini. Pak Kris Tomo, apa pesan Bapak mungkin kepada perangkat desa atau kepada kita di internal? Dua hal itu Pak yang penting. Jadi perangkat desa, ya, dan kita di internal. Aduh, ini saya dimarahin banyak orang. Perangkat desa dulu deh, perangkat desa. Jadi Desa Sadar Hukum ini kan semuanya diawali dari pembentukan kelompok sadar hukum. Kelompok sadar hukum adalah untuk mengartikulasikan permasalahan hukum di tingkat mereka di level itu, untuk membahas masalah hukum apa di situ, ya kan? Nah, harus dimulai dari situ. Dan anggota kelompok sadar hukum ini sebaiknya dilatih sebagai paralegal. Kadarkum ya? Apakah semua sudah punya kadarkum? Di Bali. Di Bali, saya ngomong di Bali ya, kalau saya jamin semua desa itu sudah hukum. Karena memang itu. Jadi paralegal desa tadi yang kita latih itu dari kelompok kadarkum. Oke. Jadi kita harapkan di semua desa ada kadarkum ya? Ada kadarkum dan ada pelatihan paralegal. Ada paralegal. Untuk kelompok kadarkum itu. Ini Bapak lagi ngomong di Bali atau kepada teman-teman di tempat lain nih? Di Bali. Bali. Di Bali Pak, di Bali. Oke. Di Bali. Itu. Jadi harus dimulai dari itu, dan dengan adanya paralegal desa, dengan adanya sinergi dengan penyuluh hukum dari kantor wilayah, sinergi dengan kantor wilayah lah untuk program-programnya, maka penyuluh hukum akan mendampingi desa kelompok sadar hukum itu menjadi desa binaan. Desa binaan, dia akan supaya comply dengan kriterianya. Setelah comply baru diajukan sebagai sadar hukum. Itu memang stepnya emang nggak gampang. Jadi, tapi memang itu yang harus dilalui. Apalagi parameternya tadi juga cukup rumit. Jadi mereka menilai sendiri ya. Kalau mereka sudah merasa memenuhi kriteria, ajukanlah dirimu sebagai desa sadar hukum. Tapi yang mengajukan harus pemerintah daerah. Ya, tentu pemerintah daerah kan melihat siapa yang sudah mengajukan diri kan begitu. Nanti baru kita melakukan penilaian. Verifikasi. Internal dan eksternal. Makanya untuk menjadi sadar hukum memang dibutuhkan proses yang cukup panjang. Jadi memang nggak instan. Saya sepakat sekali dengan kriteria tersebut dan kita berharap bahwa semakin banyak perangkat desa yang memahami pentingnya desanya semakin taat hukum, sadar hukum. Pak Kris Tomo, ini satu topik yang sangat menarik dan ini adalah modal dasar Indonesia untuk maju ke depan. Dan ini seperti yang kita tadi modal sosial. Modal sosial pembangunan. Pembangunan bagi desa yang ingin maju. Terima kasih Pak Kris Tomo. Siap. Sahabat Falastalk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif. Dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di Falastalk sesi berikutnya.